Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan juga untuk pelatih kita, Ibu Irika dan Mas Rindo. Untuk hari ini kita akan melanjutkan BIMTEK modul keempat ya, Bu. Ya, betul. Ya, untuk guru-guru, untuk praktiknya bisa langsung membuka akun masing-masing, langsung dibimbing oleh Ibu Irika. Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum. Pagi. Salam. Pagi, salam. Ya. Suara putus-putus. Gimana, Bu? Mohon maaf, tadi suaranya putus-putus ya? Ibu jaringannya Ibu. Jaringannya, Bu. Suaranya kayak bim-bim. Kebetulan Miss Farah ini Bu Rika, koneksinya lagi kurang stabil. Baik. Iya, mohon maaf, emang ini karena suaranya terputus-putus, Bu. Oh iya, oke. Ya udah, kita langsung mulai aja kali ya, Pak ya. Jadi Baik. Bapak Ibu Guru sudah login lewat website-nya masing-masing, sudah ya? Oke, kemarin kita sudah ngebahas fitur sekolah ya, Pak ya? Sekolah, betul. Dari kemarin sudah ada yang explore mungkin setelah kita BIMTEK. Siapa tahu ada case baru gitu. Ya, sudah ada yang mencobanya. Kemarin sih baru ngekspor baru 2, Bu, baru kelas sama yang PR. Terus. Untuk yang ujian kan itu tidak bisa ya. Itu yang ujian tidak bisa. Monitoring dan tugas sih saya belum lanjutkan sih. Oke. Kalau monitoring biasa, kalau coba kita buka dulu ya monitoring ya, biar mungkin jadi kalau monitor itu sebentar. Kalau di sini lebih melihat kinerja dari anak-anak, Pak. Ya, contoh ya, kalau di saya buka nih ya, misalkan kelas 10. Mas Rindo boleh share screen nggak, Mas? Oke, sebentar. Masih disable. Kalau yang monitoring itu kan kita bisa melihat anak-anak secara langsung ya, saat mereka ujian. Jadi tinggal pilih kelas yang Bapak Ibu jalani, sama nanti tinggal langsung kita connect aja saat mereka sedang ujian gitu. Monitoring Mas Rindo, minta tolong. Sebentar, tadi suaranya agak terputus-putus, jadi kurang. Untuk monitoring itu sebenarnya ya, maksud dari Kak Irika adalah itu sudah tersinkron dengan fitur ujian. Jadi, jika Bapak Ibu membuat ujian, Bapak Ibu bisa melihat secara langsung anak muridnya mengerjakan ujian tersebut, ataupun melihatnya secara rekaman. Jadi Bapak Ibu Guru bisa melihat anaknya mengerjakan, nanti ada rekam jejak siswanya, dia membuka halaman lain selain ujian atau tidak. Dan jika ujiannya telah berakhir, Bapak Ibu Guru bisa melihat hasil dari ujian anak muridnya. Dan, untuk contohnya seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini salah satu
satu anak murid yang telah mengerjakan ujiannya. Ini ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7. Nah, lalu tinggal klik icon mata. Tadi juga ada icon mata ya. 15 menit. Terus ada, nah nanti akan ada hasil rekaman dari siswa yang mengerjakan ujian dari fitur ujian kita. Seperti ini ya. Nah, di sini ada rekam jejak siswanya. Jika Bapak Ibu melihat, membaca, ini sudah mengganti pindah ke halaman tab untuk mencontek atau bagaimana, itu nanti akan ada rekam jejak siswanya. Lalu untuk hasil ujiannya, Bapak Ibu guru bisa melihat di samping icon mata. Nah, ada di sini. Icon kotak dengan panah ke kanan, serong kanannya. Nah, ini hasil atau laporan ujiannya. Ya, seperti itu. Kembali lagi dengan Kak Irika. Silakan, Kak. Ya, jadi ada kemarin Bapak bingungnya sudah belum coba monitoring ya, Pak ya? Ya, betul, karena kan untuk mapel yang produktif kan Iya. nggak bisa diujiankan ya. Jadi kita belum bisa coba fitur yang monitoring karena kan itu Iya. kaitannya sama ujian ya. Betul. Tapi selain ini sudah ada yang dieksplor lagi mungkin? Belum ada, Mbak. Baru Belum 2. ada ya. Oke, untuk yang tugas juga untuk Bapak Ibu yang lain, ada kendala atau ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu sebelum kita masuk ke fitur selanjutnya? Kalau tugas itu hanya 5 pelajaran yang kemarin atau yang di luar itu juga bisa, Bu? Pakai fitur yang tugas. Bisa. Oh, bisa ya? Iya. Berarti hanya kalau di fitur sekolah ini yang 14 mata pelajaran kita yang di luar 5 mata pelajaran itu berarti hanya bisa pakai yang kelas, PR, project, dan tugas ya fiturnya ya, Bu? Iya. Oke. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke jadwal. Sudah pernah di present belum, Pak? Kalau kemarin sih kita baru yang sekolah Bu baru bikin apa namanya tuh bikin istilahnya tuh Kelas virtual. apa ya kemarin tuh ya yang di sekolah tuh jadwalkan kelas yang itu. Tapi kalau Oh, untuk oke. yang fitur yang dual itu belum. Iya. Oke. Jadwal ya. Kita praktek yang berikan tugas, Bu. Berikan Oke. tugas. Mas Rindo, minta tolong Mas. Untuk Bapak Ibu lain mungkin juga bisa praktek langsung ya, berikan tugasnya. Jadi setelah kita masuk ke icon ini, ke menu ini, sebentar ya. Ini kan kita bisa lihat nih ya, Bapak Ibu ya, ada draft tugas, ada tambahkan tugas baru. Nah ini Bapak Ibu juga bisa nih langsung klik di tambahkan tugas baru. Nah, di sini nanti tinggal diisi. Contohnya judul tugas, mau dibikin apa? Misalkan, Mas Rindo boleh ketik. Bebas, Mas. Tiga. Lalu nanti kita pilih topiknya ya, Bapak Ibu. Pilih topik, contohnya kelas 11
10 ya. Lalu jangan lupa dipilih mata pelajarannya, seni budaya. Ini mata pelajarannya Kalau yang nggak ada bisa mata diisi pelajarannya di manual, situ gimana, Bu? nggak bisa Oh manual ya, ya? oh yang ini ya, yang belum ada ya. Ya, halo, begini Pak. Kalau untuk tugas mungkin Bapak bisa memilih salah satu mata pelajaran yang tidak digunakan. Contohnya seperti kimia ataupun geografi. Itu Bapak bisa gunakan, tetapi untuk judul tugasnya itu Bapak bisa isi sesuai dengan mata pelajarannya. Mata pelajaran Bapak yang Bapak ajarkan. Iya, untuk saat ini masih seperti itu Pak solusinya. Tetapi ini kita sedang di enhancement juga untuk tugas agar mata pelajaran lain bisa untuk membuat tugas. Itu berarti untuk solusinya untuk sementara mungkin kita pilih mata pelajaran yang tidak ada di kita ya, misalkan seperti fisika, ekonomi gitu ya Pak Iya, ya. iya benar, Oh. benar Pak. Nah, Pak, misalkan kalau di kita itu kan di sini total ada berapa nih? 16 ya, 16 mata pelajaran itu yang saya lihat. Kita ada Iya. 19, ada 19 mata pelajaran. Itu Iya. belum dengan yang mayornya. Nah, jika nanti tidak masalah jika kita memberi tugas di sininya, misalkan saya pelajaran orkestrasi, Pak Gilang pelajaran misalkan pelajaran PKWU. Ya. Nah, kemudian kita pakainya namanya di sini misalkan sama kimia misalkan gitu. Karena kan kita jumlahnya lebih banyak dari mata pelajaran yang ada tampilan ini apa ya? Iya, benar Pak. Benar. Itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting judul Apa ya? tugasnya. Yang penting judul tugasnya yang ya, kita perjelas di pelajaran kita gitu ya. benar Ya. Pak. Oke, baik, Pak. Betul. Iya. Selebihnya kalau untuk bab semua sama ya Bapak, tergantung Bapak sudah mengajar bab berapa, seperti itu. Ya. Untuk durasi pengerjaan juga nanti biasanya Bapak Ibu guru yang setup-nya mau berapa lama, 30 menit kah atau 1 jam 30 menit. Itu biasanya tergantung dari Bapak Ibu yang memberikan tugas kepada murid, seperti itu ya. Lalu untuk notes-nya juga sama instruksinya, misalkan boleh open book. Bu Yurika, mohon maaf Bu Yurika, sebentar. Iya Pak. Supaya ini aja Bu, supaya saya lebih yakin. Itu tadi berarti yang mata pelajaran kan kita isinya pokoknya isi random saja yang di luar mata pelajaran pokok kita. Untuk pilihan babnya itu juga sama ya Bu ya, random aja ya masukinnya ya? Iya, benar ya. Pak, benar. Oh, oke. Siap. Kalau Terima kasih. Kalau misalkan memang biar nggak bingung, misal Bapak sudah sekarang nih udah ngajar orkestra bab 4 gitu, berarti tinggal cari aja bab 4-nya. Nanti di judulnya itu tulisan misalkan orkestra, terus ada notes-nya di samping juga boleh Pak. Jadi lebih gampang untuk kita searching-nya gitu. Baik Bu, iya. Ya. Ya, terima Jadi, kasih. Lalu untuk berikan instruksi tugas juga sama ya. Nah itu nanti biasanya Bapak kasih instruksi seperti apa ke murid, tinggal ditulis aja di sini. Jadi ini less paper sih sebetulnya, memudahkan. Ya, contoh kita tulisnya open book boleh. Lalu tinggal diklik lanjut. Nah ini di sini kosong. Oh iya, 30 menit. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini, Pak. Bapak tinggal tulis pertanyaan atau soal yang akan Bapak berikan kepada murid-murid. Seperti itu. Ini sama persis seperti tampilan yang ada di PC kita gitu ya. Dan untuk bobot nilainya pun Bapak tinggal menentukan dari satu pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi ini kan setiap halaman nilainya 1 ya Pak, misalkan. Jadi nanti untuk soal kedua tinggal lanjut lagi seperti itu. Bikin soal lagi. Ya. Juga di sini ada 2 option untuk memberikan tugas, bisa esai ataupun pilihan ganda. Gitu ya, Pak ya. Contohnya kita coba esai dulu ya, Bapak boleh langsung praktek Bapak Ibu ya. Tinggal disesuaikan pertanyaan Bapak Ibu dengan mapelnya Bapak Ibu. Misalkan orkestra
pertanyaannya apa nih? Contoh Pak, mungkin bisa kasih ide Pak. Jenis alat musik ya. Nah, ini kalau ini kan di atas sini kan ada tulisan pertanyaan ya Pak, masukkan pertanyaan lalu esai dan pilihan ganda. Jangan lupa dipilih ya Pak, Bapak Ibu ya, dipilih ya. Jenis soal seperti apa yang akan Bapak Ibu berikan. Kalau esai berarti langsung dijabarkan di sini ya. Nah, satu pertanyaan ini Bapak tinggal pilih bobot nilainya mau berapa. Ya kan? Oh. Berarti kalau esai kan jelaskan dan jabarkan ya. Ya. Nah, setelah itu selebihnya kalau Bapak mau masukkan contoh gambar kah atau dokumen apapun, ini persis tampilannya seperti di PC. Kalau nggak mau di-upload dokumen juga nggak masalah ya. Contoh satu soal ini nilainya, bobot nilainya 2 poin misal. Ya ini Mas Rindo, misalkan 2 poin. Biasanya kan esai itu nggak banyak-banyak ya, 5 soal gitu ya Pak ya. Nah, lalu tinggal disimpan soalnya. Nah, jadi nanti akan muncul di sini ya Pak ya. Lalu kalau misalkan mau menambahkan pertanyaan kedua, tinggal klik yang tambahkan soal. Ya. Nah, contoh kita nggak usah tambahkan deh. Coba Mas, kita pilihan ganda ya. Bapak Ibu bisa coba juga ya. Jadi langsung trial 2. Opsinya pilihan ganda Mas, yang kedua. Nah, ininya dirubah pilihan ganda. Klik. Nah. Ya. Nah, ini ya Pak ya. Ini juga sama. Ini soalnya. Lalu jawabannya di bagian bawah ini kan ada nih A, B, C gitu ya. Oke, nah lalu kita bikin pilihan jawabannya. Nah, seperti ini ya Pak. Kalau misalkan dia optionnya lebih dari 2, berarti tinggal tambahkan lagi pilihan jawabannya. Seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu ya? Berikut Mbak juga. Rika boleh nanya? Oh iya, boleh Ibu. Kalau untuk yang soal matematika, equation editornya di mana ya Mbak? Ada di ini Bu, di lambang yang merah ini Bu. Math Editor. Matematika ya? Kalau matematika sih sudah ada sih mapelnya harusnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang sudah ada mapelnya tinggal pilih matematikanya apa ya. Matematika wajib kah atau matematika IPA. Nanti tampilannya juga seperti ini. Babnya juga nanti tinggal dipilih. Nah, ini math editornya seperti ini. Tapi kan kalau yang tadi saya lihat, untuk yang kelas 10-nya bilangan pangkat nggak ada tuh ya. Berarti saya bikin lagi ya? Untuk bilangan pangkat ya? Sebentar eksponensial. Iya, itu juga boleh, Ibu. Berarti saya bikin manual lagi ya? Ngetik lagi? Bikin notes aja. Makasih. Iya, sama-sama, Ibu. Nanti selebihnya kalau ada update terbaru tentang teknologinya, kita akan informasikan ke pihak sekolah ya, Bapak Ibu ya. Pasti akan dibuat lebih mudah. Nah, untuk mapel yang matematika nanti bisa dieksplor seperti ini ya, Ibu ya. Nah, ini kan ada lambang M merah nih. Itu tadi math editornya, jadi bisa dicoba di trial. Oke? Ya. Itu juga berlaku untuk Bapak. Mau tanya itu untuk kan itu ada tadi fitur yang untuk upload misalkan kita mau ngirimkan gambar ya di sana ya. Itu terbatasi hanya JPEG, PNG atau berupa foto saja apa PDF juga bisa? Nah, saya tadi nyoba untuk upload choose file, terus saya masukin PDF tapi yang keluar di layarnya image, tulisannya unknown apa ya? Ini saya coba untuk upload, begitu saya klik OK, image search URL is missing.
Sebentar ya. Mas Rindo boleh dibantu, Mas? Upload. Oke, Pak. Nah, untuk uploadnya mungkin seperti ini, Pak. Kita browse dulu servernya, Terus server. lalu dicari image-nya. Ini karena kita menggunakan kelas pintar, ini dari websitenya kelas pintar ya. Oke, tapi kalau Bapak ingin upload dari choose file, Kan yang contohnya PDF. ini PDF ya. Nah, di sini kan harus ada send it server. Oh, oke. Nah, saya Nah, juga di sama sini Pak gitu, Pak. tidak ada Anu. ya, Kak. Jadi linknya tuh harus tersedia juga, Pak. Atau mungkin itu kan gambar, kalau PDF kan bukan gambar. Mungkin ada untuk upload dokumen yang lain, Pak? Mungkin Bapak bisa cari di sini dengan tulisannya Google gitu. Tapi ini langsung dari kelas pintarnya sih. Jadi agak sedikit. Nah, bisa dari sini, Pak. Ini ada tulisan upload. Coba contoh. Nah, ini nggak bisa kebaca, Pak, formatnya untuk PDF. Oh, jadi PDF nggak bisa ya, Pak ya? Iya. Nah, Kalau untuk PDF mungkin di project kali ya, Mas ya? Nah, kalau ini masih bisa, Pak. Kalau untuk gambar. Image ya berarti ya? Ya. Tapi itu gambar yang tersedia ya? Maksudnya bukan mendadak upload gitu ya? Mendadak upload ini, Pak. Itu bisa, ya. Nah, misalnya tadi saya sudah klik ini ya, browse server. Nanti Bapak bisa upload lagi di sini nih. Upload, nanti akan diarahkan ke file dokumen yang ada di laptop Bapak. Nah, ini nanti tinggal dipilih. Oh, oke. Open. Ini lagi proses uploading. Tinggal dicari. Berarti proses uploadnya bukan yang di tab upload, tapi masuk dulu ke image info, browse server, baru upload ya Pak ya, gitu ya? Iya benar. Oh. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Okay. Kita klik OK. Sudah ada uploadannya. Nah, ini gambar yang sudah saya upload. Nah, ini bisa diperkecil lagi ukurannya. Oh, nggak bisa ya. Nah, harus sesuai dengan ukurannya. Nah, ya. Seperti ini, Pak. Bagaimana, Pak? Oke. Clear ya? Bisa dilanjut? Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Saya penasaran, Bu, yang ada di sini semua kayak misalnya fitur untuk tautan, terus anchor, itu boleh dicoba nggak? Boleh Bapak, boleh dicoba. Mau dicoba saat ini atau bagaimana? Atau setelah kita bahas fitur yang lain? Halo? Sekarang aja deh Mbak, yang tautan. Tautan sebelah mana nih ya? Oh. Kalau di komputernya Ibu paling kanan, sebelah bendera tuh. Bendera itu kan anchor.
Mas Rindo udah ketemu ininya, Mas? Udah, ini lagi dia coba. Oh iya. Oke. Makasih. Source. Tautan seperti ini, Pak. Jadi menautkannya hanya linknya saja. Coba ini saya hapus semua ya. Di sini Bapak mau menautkan apa ya, Pak ya? Contoh lah misalnya link YouTube misalnya gitu. Link YouTube. Oke, coba. Apakah harus klik dulu yang unggah agar linknya dia tersimpan di server? Mungkin kalau untuk link YouTube kita contohkan dulu. Tadi sih saya nyoba ngetiknya langsung itu Pak Gilang, langsung di URL itu tuh, yang di kolom URL-nya langsung diketikin linknya Pak. Contoh ya. Nah, seperti ini ya, Pak. Oh, hanya seperti itu ya, Pak. Jadi maksudnya kan tadi saya coba itu copy paste langsung di kolom teks gitu kan. Cuman dia nggak, warnanya tetap hitam gitu. Berarti kan si linknya nggak aktif. Berarti yang menu tautan tadi hanya sampai sini gitu ya? Iya. Dan ini dia sebenarnya berwarna biru ya dibanding dengan teks yang biasa. Kalau misalnya Bapak copy paste seperti ini, beda ya. Karena ini masih ketikan, mungkin pas saat dikirim ke anak murid, itu bisa menjadi tautan langsung masuk ke link yang sudah disertakan. Ya, kalau biru kan bisa langsung diklik gitu kan. Iya. Ya, ada lagi, Pak? Udah sih, Pak. Saya sampai sini aja dulu. Oke. Ya, dilanjutkan Kak Yurika. Iya. Contoh tadi pilihan gandanya sudah dibikin, berikut beserta jawabannya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah ini kan ada pilihan A, B, C, dan D. Bapak Ibu jangan lupa isi bobot nilai dari soal ini. Berikut juga jawaban yang benar, ya. Jadi nanti dia ya contoh A. Nah langsung disimpan soalnya. Lalu jangan lupa langsung lanjut ya. Nah, lanjut ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada 2 soal,
ketika Bapak Ibu sudah bikin, nanti anak-anak yang tinggal mengerjakan seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini tinggal kita searching nama muridnya yang mau yang menerima tugas ini. Biasanya kalau sudah terdaftar tinggal di search aja juga bisa, ya. Atau tinggal diklik semuanya. Sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan saat ini. Ya. Kirim tugas. Oh, pilih siswa dulu, Mas. Ini belum terpilih. Iya, memang belum ada untuk kelas. Oh iya, benar ya. Iya. Kita Jadi kelasnya hanya di kelas muridnya 7. nggak ada. Oh, oke. Ya, jadi kalau memang sudah ada, tinggal langsung dikirimkan tugas ya, Pak, Bapak Ibu ya. Atau boleh disimpan ke draft dulu. Jadi kalau misalkan terjadi internetnya lagi drop, soal yang kita bikin nggak hilang seperti itu. Ya. Sampai sini clear Bapak Ibu atau ada pertanyaan? Mbak Rika mau nanya lagi dong. Iya, boleh Bapak Ibu. Boleh Bu. Kalau misalkan saya udah buat nih soalnya di Word ya, tinggal copy paste-nya itu caranya gimana ya? Udah buat di mana, Bu? Kan misalnya saya udah buat nih soalnya di Word kan, udah equation editornya. Kalau dipindahin ke sini bisa gak sih yang tadi? Yang di Word ya? Bisa aja, Bu. Bagaimana tuh caranya? Saya bingung. Pasti saya ketik, kan copy dari Word-nya udah tuh, tapi mau dipastein ke yang pertanyaan ini, klik pastenya kok nggak bisa ya? Oh iya, karena kan beda sistem. Langsung aja Ibu pakai Control C, Control V. Control V. Coba langsung Control V. Langsung Jadi Control V di-copy. aja. Kalau tadi nggak bisa soalnya udah di-copy. Udah di-copy, masuk ke sana, pencet Control V sama huruf V maksudnya. Nggak bisa. Bisa Ibu, saya tadi bisa. Contohnya. Saya nggak bisa ya? Tuh, saya bisa langsung Control V. Ibu oh sudah lama ya, loadingnya lama. Oke. Tapi kok nggak nongol ya? Ya. Tulisannya nggak nongol ya? Warnanya Ibu boleh dicek dulu. Warnanya. Cuma lembaran gitu doang tuh dia posisinya. Tapi abjadnya nggak nongol, pangkatnya. Oh, pangkatnya. Iya, 4A pangkat min 2 dikali 2A pangkat 3. Nggak nongol, dia cuma nongolnya A, terus yang selembar sama dengan titik-titik. Nggak kebaca equation-nya. Fontnya, berarti fontnya kali ya. Masih belum bisa Ibu kalau untuk itu. Paling kita pakai rumus math-nya dulu, math editornya dulu. Iya, pasti yang di Word itu sama yang di kelas pintar pasti berbeda untuk format tulisannya. Nah, terus tadi kan saya juga coba pakai yang tadi yang Mbaknya bilang kalau misalnya mau ngetik manual pakai mat yang tanda merah ini ya. Saya coba tuh bilangan pangkat nih dibagi. Oke, untuk yang penulisannya betul. Tapi untuk munculin angkanya kok nggak bisa ya di dalam kotaknya itu. Bentar ya, kita coba dulu ya, Bu ya. Bu ya. Bisa dicoba, Mas Rindo. Balik lagi ke tadi. Bikin tugas baru berarti ya. Yang Om apa ya? Coba deh, Mas. Ibu kalau tadi saya hapus semua dulu karena kan saya pengennya bilangan pangkat ya. Yang X12 ini rumus segitiganya rumus ABC-nya saya hapus dulu nih. Nah, terus kan muncul tuh nanti ada bentuk yang E pangkat X, akar X pangkat N. Itu kan saya hapus dulu. Kok nggak ada ituannya ya? Di atasnya Mbaknya nggak ada yang tulisan
X per Y, E pangkat X, nggak ada simbol itunya di atasnya. Sebentar ya. Kalau tadi saya hapus dulu, karena saya pengen materinya bilang pangkat tuh. Terus muncul tuh. Tadi saya mau bikin manual, kok nggak bisa ya? Tunggu ya, sebentar. Insert ya deh Mbak, diklik insert yang atas. Nah, tuh saya kan mengambil yang bilangan pangkat. Berarti ambil yang kolom dulu Mbak. Yang deket tanda integral no. Di situ kan ada kolom nih. Nah ya, sampingnya. Nah ya. Nah, terus saya ambil yang ke satu Mbak, yang paling awal, nah yang paling atas gitu. Nah di dalamnya pakai yang pembagian X per Y. Nah itu. Nah ambil ya iya, ambil yang itu. Nah terus Pak dalamnya lagi dikasih pangkat X-nya Mbak, klik. Nah saya maunya yang iya itu, diklik, coba deh Mbak. Nah, kalau Q pangkat, kalau nggak 4A deh, 4A. Oh bisa ya, kok saya nggak bisa ya? Salah di mana ya? Coba dicoba lagi, Bu. Ayo kita trial sama-sama, Bu. Bisa ya, kok nggak bisa ya? Sambil coba-coba. Sampai bisa. Tunggu. Itu udah di kotaknya belum Bu Intan? Udah di kotaknya tadi. Oh, mesti diklik 2 kali ya? Iya benar Ibu, harus diklik 2 kali. Oke. Oh, mesti diklik 2 kali. Saya, kan biasanya kalau udah muncul kotak, masukin gini. Oh, ya udah. Oke. Iya. Makasih. Iya sama-sama Ibu. Tadi kok nggak bisa. Makasih ya. Iya sama-sama Ibu. Iya. Nggak apa-apa, habis ini nanti Bu coba lagi aja Bu. Yang namanya juga explore ya. Kalau misalkan kita nggak mau explore, kita nggak tahu posisi-posisinya. Saya juga coba-coba explore gitu. Oke, selanjutnya Ya, ada makasih. pertanyaan sama-sama. Ada Sama-sama pertanyaan. Ibu. Makasih loh Mas Rindo udah bantuin memberikan pencerahan. Oke, sampai tugas sudah clear? Sudah Bu. Oke, sip. Kita kembali ya. Kembali ke atas. Nah, ya setelah dibikin tugasnya, jangan lupa nih, sudah dibagikan kan ya? Karena tadi di komputer kita nggak ada muridnya, jadi saya simpen ke draft dulu. Jadi kalau muridnya sudah ada, nanti saya tinggal bagikan gitu. Ya. Oke, sudah simpan di draft. Nih ya, tugas yang tadi ya. Karena nggak ada murid, jadinya kita lihat dulu nih tugasnya. Kita cek dulu, benar nggak? Ya, tugas. Kelas pintar. Sebentar Ibu ya, agak error ini. Dari laptop sayanya. Sebentar Bu ya, Bapak Ibu. Ini agak nge-crash dari sayanya. Atau mau mungkin dari Bapak Ibu yang bisa share screen kali ya Mas? Ya boleh. Sekalian kita latihan aja. Siapa yang sinyalnya bagus? Bapak Ibu ada yang bisa share screen? Saya coba ya, tapi nggak tahu nih sinyal di sini.
Iya. Yang tadi ya Bu ya? Yang Iya, di tugas. bentar. Ini berarti belum masuk modul 4-nya ya, Bu? Ya, atau kita mau langsung ke modul 4 aja? Kayaknya udah jelas sih kalau untuk tugas. Oke, Mungkin langsung ke sip. modul 4 aja kali, Bu. Oke, kalau modul sudah. 4 itu sebenarnya tentang ini ya, akun gurunya aja Bu ya. Akun guru itu terdapat apa aja, tadi seperti yang fitur sekolah, lalu mata pelajaran, ya mungkin yang terakhir kita ke LMS Ibu. Bikin jadwal juga sudah ya Ibu Bapak ya? Ya, mungkin lebih ke arah LMS. Kalau untuk jadwal Oke. mungkin Bapak Ibu guru bisa melakukannya juga ya. Sip. Nah, ini langsung ke LMS. Ya, nanti saat Bapak Ibu klik LMS, nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa ngecek kehadiran, di sini ada menu kehadiran, ada menu laporan, lalu ada rapat virtual. Ini rapat virtual bisa dilakukan antara Bapak Ibu guru bersama kepala sekolah, serta orang tua murid. Ya, kalau forum diskusi ini, menu forum diskusi, ini sama seperti kayak di sosial media gitu. Kita bisa bikin status, lalu kita bisa kasih seperti pengumuman. Jadi biar ada komunikasi antara murid sama sepihak sekolah seperti itu. Ya, asal jangan ngerumpi aja Bapak Ibu guru. Oke. Kita coba buka menu yang kehadiran dulu ya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat total kehadiran siswa kelas online. Ya, contohnya seperti yang di bawah ini ada kelas 12, grup A, ada 38 murid. Ya, ini misalkan ada juga kelas 11, grup A, ada 24 murid. Ya. Nah, kalau untuk kita mau setnya satu-satu juga bisa. Ini tinggal dilihat di bawah total kehadiran siswa ya, Mas Rindo, ini ke atas Mas. Nah di sini juga kalau yang di kotak-kotak ini kita tinggal pilih ya Bapak Ibu ya harinya. Harinya kalau yang di bawah kan kelas yang kita ajarkan, murid-muridnya nih. Nah ya, kalau kita mau melihat hari, misalkan yang kemarin, kita tinggal klik aja. Kemarin tuh tanggal 4. Lalu sampai hari ini misal, atau ya di close, lalu semua, berarti semua kelas, misalkan kelas 10 juga boleh aja. Grupnya tinggal pilih, grup A, Kak. Semua grup ya. Oke. Semua mata pelajaran. Nah, ini untuk detailnya lagi, kita klik semua kelas, semua grup. Searching. Oh, dia sudah auto ya, Mas Rindo ya, di bawah ya? Ya, untuk absen mungkin bisa itu juga ya, Bapak Ibu ya, dipilih kelasnya untuk lalu semua grupnya. Tapi untuk saat ini dari akun Bapak Ibu guru masih belum bisa. Ini saya sudah bisa share screen. Mau saya yang share screen, Bapak? Oke, sebentar. Ya, terlihat ya, Bapak Ibu guru ya. Di sini ada 4. Yang pertama ada kehadiran.
Nah, di sini ada kehadiran online ataupun tatap muka. Nah, ini nanti bisa diklik untuk kelasnya. Contoh di kelas 7. Lalu untuk grup atau rombongan belajarnya. Mungkin tadi di punya Bapak Guru masih belum ada ya. Nah, ini untuk mata pelajarannya. Harinya? Nah, harinya nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kalau mau lebih detail, ya itu bisa. Atau yang lain, contoh seperti ini. Nah, kalau ingin melihat persiswanya, Bapak Ibu tinggal cari ini. Lalu untuk rombongan belajarnya, kita klik cari. Nah, ini ada satu kelas ya. Lalu kita klik di kelasnya tersebut. Nah, ini untuk persiswanya. Ini untuk kehadiran persiswanya. Itu akan otomatis saat siswanya masuk ke dalam kelas virtual yang ada di Kelas Pintar. Nah, ini untuk semua mata pelajaran, kita bisa pilih mata pelajaran apa aja yang Bapak Ibu inginkan untuk absensinya. Untuk bahasa Indonesia, kita pilih, lalu kita klik filter. Nah, jangan lupa kalau sudah memilih mata pelajarannya, kita pilih filter lagi, kita klik. Nah, Bapak Ibu Guru pun bisa untuk mendownload absensinya di sini. Untuk per mata pelajaran ataupun semua mata pelajaran. Mas Rindo, itu untuk hanya pelajaran yang ada di situ atau kan kemarin bisa menambahkan pelajaran tuh ya untuk kelas virtual ya? Itu untuk yang absensinya ini hanya merekap yang ada di sistem atau yang kita buat secara manual itu juga masuk ke sini, Mas? Oke, untuk absensi kita lagi enhancement juga Bu untuk mapel yang lain ya, karena dasar ini untuk yang online masih mapel yang tersedia di Kelas Pintar. Nah, kita lagi enhancement di absensi untuk yang tatap muka juga. Itu tatap muka masih sama, hanya ada di mata pelajaran yang tersedia di Kelas Pintar saja. Itu kita lagi enhancement, kita lagi progres pembuatan absensinya, itu sudah di follow up juga ke atasan. Kemarin sudah di-meetingkan juga. Semoga akan cepat launching juga Ibu untuk absensinya secara manual ataupun secara online atau langsung sistem ya. Jika anak muridnya sudah masuk ke dalam kelas online itu sudah bisa. Tapi untuk saat ini masih belum bisa. Bagaimana Ibu? Oke, berarti cuma bisa 5 pelajaran tadi ya yang kalau untuk SMK? Ya. Itu lagi kita kaji untuk absensi mata pelajaran lainnya. Ya, silakan Mbak Rika dilanjut. Oh ya. Nah, untuk di absensi ini kan kita bisa lihat ya Bapak Ibu itu ada unggah semua data siswa atau tambah data siswa. Jadi kalau misalkan ada murid-muridnya belum terdaftar di akun Bapak Ibu, nanti kita, bisa ditambahkan secara manual yang di sini. Yes, tambahkan data per siswa. Tinggal kita masukkan kelasnya, grupnya, terus lalu jumlah siswanya, NIS dari si siswa tersebut. Gitu.
namanya. Ini apabila kalau akun Bapak Ibu sudah jadi, ternyata nama murid Bapak Ibu belum ada nih di kelas Bapak Ibu ya. Ini contohnya seperti ini. Tambah. Nah, paling bawah adanya. Ya, Bapak Ibu ya. Tinggal dimasukkan aja ke listnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oh iya, jangan lupa disimpan. Udah Bu, cukup jelas. Cukup ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu LMS yang paling awal. Nah, di sini ada menu laporan. Nah, di laporan ini Bapak Ibu Guru bisa melihat nih nilai dari tugas dan ujian anak-anak yang di kelas Bapak Ibu, ya. Jadi menunya sama juga. Ini ada, kita bisa cari secara manual, cari siswa. Dari kelas juga kita pilih yang mau kita lihat mana nih nilainya, ujian atau tugas. Misalkan kita lihat tugas, tinggal diklik. Nah, tampilannya nanti seperti ini, ya. Tinggal di search aja. Kita misalkan cari mata pelajaran nih, semua mata pelajaran. Tinggal cari judul yang kita kasih. Lalu pilih kelasnya, lalu grupnya, mata pelajarannya, filter. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Tugas online yang telah diberikan ke siapa-siapa aja, sudah ada di sini tentang apa-apa saja. Ya. Gampang ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, kita tinggal lihat, ini ada nilainya, nama muridnya, dari kelas berapa. Nah, untuk mau ngeprintnya pun tinggal di-download aja. Gitu. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu Guru saat mengambil semua nilai-nilai murid seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum Bu, masih ya. Bisa mengikuti. Masih oke ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Kita lihat lagi nih yang lembar tugas offline-nya. Juga sama, kita bisa melihat ya. Tinggal dipilih semua kelasnya. Grupnya juga sama, caranya seperti tadi. Mata pelajaran juga kita pilih. Lalu kita filter. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, Atau sama. misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan nilai tugas yang baru saja dikerjakan atau dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal klik tambah lembar nilai tugas. Nah, di sini nanti untuk Bapak Ibu Gurunya sudah sesuai ya. Lalu tinggal pilih kelasnya. Contoh kelas 7. Lalu pilih grupnya. Pilih mata pelajarannya. Nah, ini tadi yang tugas online, yang di fitur tugas tadi ya Bapak Ibu ya, itu bisa dipakai di sini, tetapi untuk nama lembar tugasnya, mungkin mata pelajaran yang belum ada, bisa pakai mata pelajaran yang ada saat ini, lalu bisa masukkan nama lembar kerjanya sesuai dengan mapelnya. Seperti yang tadi saya infokan ya, Bapak Ibu Guru ya. Lalu isi di tanggal berapa. Lalu isi durasinya. Lalu nama lembar jawaban. Di sini mungkin bisa diisi nama mapelnya sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Bila tidak ada mata pelajaran utama.
Lalu kita submit. Nanti ada di sini. Kita klik mata. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa masukkan nilai secara manual. Jika sudah, lalu klik simpan. Nah, ini sudah terisi semua. Nanti jika Bapak Ibu guru ingin mengambil datanya, itu bisa diklik unduh nilai. Nanti dalam format Excel itu sudah tersimpan di file dokumen Bapak Ibu guru masing-masing ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu guru? Pak, maaf tadi tertinggal. Iya. Ini kan laporan nilai tugas dan laporan nilai ujian ya Pak ya? Ya. Kalau misalnya yang lembar tugas online, berarti ini terintegrasi dari menu sekolah, terus tadi tugas yang diberikan. Betul begitu Pak ya? Nah, kalau yang tugas offline, Pak, ya, itu hasil dari mana ya? Tugas offline itu hasil dari pertemuan tatap muka, Pak. Saat Bapak mengirimkan lembar kerja lewat kertas atau apapun. Iya. Oh iya. Berarti kalau yang online itu dari menu tugas, gitu kan? Benar. Iya. Kalau yang offline dari pas pertemuan tatap muka. Jadwal kelas berarti. Iya. Oh. Ya, ada lagi Bapak Ibu guru? Berarti Pak melanjutkan yang tadi yang Pak Gilang. Berarti kalau untuk yang tatap muka itu kan misalkan kita sudah ada nilai. Ya. Nilainya kita masukinnya berarti kan kalau ini kan sudah nge-link ya Pak ya, dari tugas-tugas yang sebelumnya itu semuanya sudah terintegritas langsung masuk ke akhir ini kan ya. Nah kalau untuk yang tatap muka itu kita ngisi manualnya di mana ya Pak? Seperti yang tadi Pak, misalnya Bapak ada nama lembar tugas baru. Contoh seperti yang tadi saya buat ya. Ini saya masukkan dulu. Iya. Nah, nama lembar kerjanya. Misalnya Bapak sudah memberikan tugas baru. Nanti Bapak tinggal klik tambah nilai tugas. Ini yang di sini. Terlihat. Iya. Lalu pengisiannya. Untuk kelas berapa, lalu untuk rombongan belajar keberapa, terus pilih mata pelajarannya, mungkin bisa Bapak ini ya digabung dulu, atau misalnya mata pelajaran utama yang tidak dipakai oleh sekolah Bapak itu masih bisa, lalu di tanggalnya. Nah yang terpenting adalah di nama lembar tugasnya ya Pak. Oke. Ya, bagaimana? Baik Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Masuknya ke tadi ya, ke tambah nilai apa yang namanya tadi ya? Iya, benar. Ini saya ulang lagi ya. Baru tugas offline ya. Tugas offline. Lalu kita klik yang tambah. Yang plus ya, oke. Ya, benar. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, ada lagi Bapak Ibu guru? Sudah jelas sih Pak untuk ini. Clear ya? Sudah jelas. Clear ya. Okay. Ya. Jadi nanti setelah kita melihat ini bisa dieksplor lagi ya Bapak Ibu guru ya? Iya. Baik. Jadi Ibu nanti untuk orang tua ataupun siswa mereka bisa akses melihat itu ya Bu ya?
Ya, bisa melihat saja. Oke. Soalnya di akun mereka masing-masing ada kok, Pak. Jadi nanti anak-anak bisa melihat hasil ujiannya dia sendiri, orang tua nanti bisa melihat hasil ujian anaknya, seperti itu. Ya, ya. Ya. Baik, baik. Oke, kita kembali. Hanya mungkin mata pelajarannya nggak ini ya, Bu ya? Ya, nggak Iya, sinkron. Tapi nanti Bapak bisa beritahu sama orang tua murid. Nanti Bapak kalau misalnya mau lihat nilai anaknya, Judulnya ya. Lihat dari judulnya. Boleh bertanya mundur nggak? Boleh. Boleh. Berarti sementara ini pun kita belum bisa mengatur menu jadwal. Betul nggak? Karena kan di dalamnya itu hanya ada mapel yang ada di sistem. Ya. Ya, berarti mata pelajaran, jadwal itu yang belum sementara ini belum bisa. Ya, Lalu benar. terus sekolah, ujian, soal, dan monitoring mungkin ya, betul begitu Pak? Ujian untuk monitoring. Lalu tugas kan Bapak masih bisa dengan yang tadi ya, yang saya kasih solusi. Yang mapelnya lain. Iya, paling untuk judulnya saja yang dibedakan atau diperjelas untuk mata pelajaran apa. Oke. Biar ada lagi Bapak yang mau dipertanyakan? Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini kali ya Pak ya, nanti selanjutnya kita fitur LMS yang lainnya. Iya, menunya sisa 2 lagi sih yang kita eksplor lagi nih. Hanya tersisa 2. Oke, kita kembali ya Bapak Ibu ya. Kita kembali Mas Rindo ke menu LMS. Nah, untuk murid yang jam berapa ya Pak ya? Maaf. 10.30. 10.30. Sebentar lagi. Sebentar lagi ya ini ya. Oke, mungkin 5 menit lagi kali ya Bapak Ibu guru ya. Itu yang di bawah tinggal yang menu itu ya. Rapat virtual sama forum diskusi. Forum diskusi ini nggak terlalu ini juga sih. Kalau rapat virtual itu Bapak Ibu guru sama seperti membuat Google Meet atau Zoom. Tuh. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu guru ya. Hampir sama dengan Bapak Ibu guru membuat Zoom atau Meet. Di sini juga bisa mempresentasikan materi apa bisa, hanya ini untuk share screen-nya. Share screen. Nah, masih sama ya Bapak Ibu guru ya. Lalu untuk meng-invite bisa diklik invite people. Lalu kita copy link, kita sebar ke grup ataupun ke WhatsApp pribadi. Yang tidak punya akun kelas pintar pun masih bisa membuka. Masih masih bisa masuk. Bisa masuk gitu. Berarti kalau semua mau mengundang rapat guru-guru yang tidak ada di sini, bisa masuk gitu ya, Pak? Bisa, bisa. Nah, ini contoh untuk yang rapat virtual ya. Untuk tampilannya pun bisa di toggle view. Ada raise hand, ada full screen, tapi masih belum ada untuk background-nya. Masih belum ada untuk background. Mungkin nanti akan dikembangkan lagi. Ini saya close dulu, saya leave. Kalau pakai GIF juga belum bisa ya, Pak?
Ya, pakai GIF. masih Misalkan belum. belum ya. Mm-mm. Nah, untuk forum diskusi ini selanjutnya ya, di menu terakhir di LMS, forum diskusi itu mungkin ini lebih ke isu antara guru, lalu kepala sekolah, dan juga admin. Seperti Bapak Ibu guru mungkin bermain Facebook, lalu memposting, nanti bisa saling berkomentar. Seperti itu aja sih Bapak Ibu guru untuk forum diskusinya. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat ya, Bapak Ibu guru lihat. Mungkin isu-isu terkait sekolah ataupun anak murid itu bisa di forum diskusi seperti ini. Berarti ini semua yang ada di kelas pintar bisa ikut ya? Kalau untuk forum diskusi hanya kepala sekolah, terus guru dan juga admin saja Ibu. Untuk orang tua dan murid masih belum. Oh gitu. Iya. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru sampai sini? Yang Mungkin ingin saya ditanyakan? ini aja sih, mungkin nggak kalau seandainya kan kalau kemarin di mata pelajaran itu kan yang ada hanya beberapa. Iya. Boleh nggak sih kalau semua ada namanya aja, nama mata pelajarannya aja. Kalaupun memang belum ada isinya gitu, kayak kemarin kan ada yang tes, kemudian apa? Learn, practice, and test. Tes kan. Nah, ya. Kalau memang namanya dulu aja gitu supaya lebih mudah gitu, mungkin nggak sih? Ibu mungkin kita tunggu aja Bu ya. Kita lagi mengembangkan yang namanya e-library, fitur untuk misalnya yang mata pelajarannya belum tersedia di kelas pintar, itu nanti itu lagi dikembangkan Bu sama kita, lagi dikerjakan proyeknya. Fitur tersebut nanti Bapak Ibu guru bisa mengupload materi di situ. Jadi Bapak Ibu guru nggak perlu lagi yang namanya buka file sendiri, jadi buka kelas pintar, langsung ke library, langsung ambil materi Bapak Ibu yang sudah diupload, anak murid pun juga bisa membacanya di situ. Oh gitu, tapi pelajarannya nggak dibatasi hanya yang tadi itu kan? Enggak, kalau untuk library itu untuk semuanya Bu. Oh gitu. Kapan ya Mas? Diusahakan lagi di-push juga sih Bu. Karena itu banyak juga kan permintaan sekolah-sekolah yang mata pelajarannya belum ada. Itu sudah di-up ke atasan juga, lagi di-enhancement juga. Betul. Kayak bahasa Jepang juga ya Mas, ya kan nggak ada tuh di kita. Itu juga salah satu yang akan diperbarui. Gitu. Iya, untuk ujian nanti dibuat soal, itu juga lagi di-push sekarang. Sempet sih bulan lalu ada percobaan, tapi masih ada beberapa bug. Sekarang ini lagi dikaji ulang lagi. Jadi buat soal itu untuk perusahaan dulu diupdate, dicoba, masih ada beberapa bug yang mungkin cukup mengganggu juga, makanya sekarang masih di progres lagi Bu. Semoga sih cepet ya. Amin, ya, Ibu doakan pasti. Saja. Semoga cepat-cepat keluar ya Ibu ya. Oke, ya, mungkin... sampai sini ada mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah sih kalau untuk saya cukup jelas. Mungkin untuk guru-guru yang lain kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan untuk murid. Mungkin Pak Farhan bisa di stop recording.